Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Wicaksono dari Fakultas Teknik Elektronjani Angkatan 2019. Di sini saya akan meneruskan video bagian 3 mata kuliah elektronika analog yang berjudul Dasar Semikonduktor dan Dioda. Kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama, semikonduktor. Semikonduktor ialah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis Rho antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10 pangkat min 6 sampai 10 pangkat 4 ohm kali meter. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator bisa dilihat di tabel berikut. Berikut terdapat bahan, hambatan jenis, dan sifat. Bahan-bahannya itu tembaga, silikon, dan gelas. Tembaga memiliki hambatan 1,7 kali 10 pangkat min 8 yang bersifatnya konduktor. Silikon pada 300 derajat Kelvin memiliki hambatan 2,3 kali 10 pangkat 3 yaitu bersifat semikonduktor. Dan gelas memiliki hambatan jenis 7 kali 10 pangkat 6 yaitu bersifat isolator. Nah, di sini hambatan yang paling kecil dimiliki oleh konduktor, karena konduktor sifatnya mengantarkan arus, dan isolator memiliki hambatan paling besar karena isolator itu tidak mengantarkan arus, jadi hambatannya yang paling besar. Dan semikonduktor itu pertengahan antara konduktor dan isolator. Nah, di sini terdapat sebuah contoh soal, yaitu 3 buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter sebesar 1 mm. Apabila pada kedua ujung bahan terpasang tegangan 10 volt, tentukan besar arus yang lewat pada setiap masing-masing bahan tersebut. Nah, di sini kita terlebih dahulu mencari R-nya. Mencari R itu rumusnya yaitu Rho atau hambatan jenis dikali L. L yaitu panjang bahan dibagi A. A itu luas penampang. A sama dengan pi R kuadrat karena tadi diameter, dan R sama dengan D per 2. Apabila kita sudah menghitung setiap setiap masing-masing R pada setiap bahan, maka kita langsung mencari arus. Rumus arus itu sama dengan I sama dengan pi per R. Nah, apabila sudah, terdapat hasil seperti berikut. Bisa dilihat arus yang paling besar masuk yaitu tembaga, karena tembaga adalah konduktor. Dan yang kedua itu silikon, dan yang ketiga gelas. Semikonduktor dan isolator. Semikonduktor memiliki bahan-bahan yang berbeda. Yang pertama yaitu trivalen, yang kedua tetravalen, yang ketiga yaitu pentavalen. Trivalen adalah logam yang memiliki atom dengan jumlah terluar 3 buah, seperti boron, gallium, dan indium. Tetravalen logam-logam yang memiliki atom dengan jumlah elektron luar 4 buah, seperti silikon dan germanium. Sedangkan pentavalen logam-logam yang memiliki jumlah elektron luar 5 buah, seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Berikut tabel periodik semikonduktor, yaitu ada 3A, 4A, dan 5A. Maksud dari masing-masing 3A, 4A, dan 5A itu yaitu bagian terluar elektron. 3A memiliki elektron terluar sebanyak 3 buah, yang 4A yaitu 4 buah, dan yang kelima itu 5 buah. Nah, di sini silikon atau yang bersifat semikonduktor terdapat pada bahan atau elektron terluar 4 buah, yaitu di tabel yang 4A. Bahan yang paling sering digunakan dari semikonduktor yaitu silikon dan germanium. Jumlah elektron silikon itu 14 buah, sedangkan jumlah elektron germanium 32 buah. Jumlah elektron valensi atau elektron keluar dari silikon dan germanium sama-sama memiliki 4 buah dan memiliki jenis ikatan kovalen. Pada umumnya, semikonduktor memiliki 2 jenis. Jenis yang pertama yaitu jenis intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dari alam dan tidak cacat. Nah, contoh silikon murni bisa dilihat dari gambar visualisasi 2 dimensi berikut.
Silikon memiliki elektron terluar 4 buah. Nah, bintik-bintik hitam itu disebut elektron valensi, dan garis yang terhubung antara silikon atau garis terluar 4 buah itu yaitu ikatan kovalen. Dan bisa dilihat juga gambar visualisasi silikon murni yang 3 dimensi. Semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah, apa yang akan terjadi? Semua elektron berada pada ikatan kovalennya, seperti gambar tersebut. Tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan, sehingga bersifat isolator atau tidak mengantarkan arus. Jadi apabila semikonduktor intrinsik berada pada suhu yang sangat rendah atau dingin, dia bersifat isolator atau tidak mengantarkan arus. Dan semikonduktor intrinsik pada suhu kamar atau suhu normal. Nah, yang terjadi ialah agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensinya keluar dari ikatan kovalennya dan menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Dan munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya lubang sebagai pembawa muatan negatif, pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan atau regeneration. Jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansi yang rendah. Sifat bahan silikon dan germanium oleh Millman pada tahun 1986. Berikut tabel dari sifat dan jumlah elektron berikut. Bisa dilihat jumlah elektron dari nomor atom Si yaitu memiliki jumlah elektron 14 dan germanium memiliki jumlah elektron 32. Dan bisa dilihat sampai ke bawah. Pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik bisa dilihat dari rangkaian dan visualisasi gambar tersebut, di mana rangkaian yang sebelah kiri terdapat saklar yang belum terhubung, sedangkan di sebelah kanan terdapat saklar sudah terhubung. Nah, perbedaannya dari gambar visualisasinya yaitu yang di sebelah kiri itu terdapat elektron yang bebas yang keluar dari ikatan kovalennya. Nah, itu disebut generation. Sedangkan gambar visualisasi yang di sebelah kanan itu terdapat elektron yang bebas kembali masuk, itu disebut recombination. Nah, sekarang kita masuk ke jenis semikonduktor yang kedua, yaitu semikonduktor ekstrinsik. Yaitu semikonduktor ini adalah merupakan semikonduktor buatan yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan atau doping oleh atom asing. Nah, semikonduktor ekstrinsik ini terbagi menjadi dua, yaitu semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Masing-masing memiliki penerima atom yang berbeda. Nah, apabila yang tipe N itu pengotoran oleh atom pentavalen seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Atom pengotornya disebut atom donor dan pembawa muatan elektron. Sedangkan semikonduktor tipe P yaitu pengotorannya oleh atom trivalen seperti boron, gallium, dan indium. Semikonduktor tipe N ini atom pengotornya disebut akseptor dan pembawa muatannya yaitu pembawa muatan Hall. Tujuan doping dilakukan yaitu adalah untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya salah satu pembawa muatannya saja, elektron atau Hall. Perbandingan doping dan atom murni yaitu sama dengan 1:10⁻6 sampai dengan 10⁻8. Dopan atau doping ini adalah atom pendonor atau pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P yaitu trivalen dan dinamakan atom akseptor. Semikonduktor tipe N. Nah, bisa dilihat dari gambar berikut, elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bernama Hall karena generation akibat agitasi termal. Nah, bisa dilihat dari gambar visualisasi tersebut ada elektron bebas dari keempat elektron luar. Jadi ada 4 elektron yang ada di kovalen, sedangkan elektron bebas terjadi karena pendopingannya.
dan elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, sedangkan semikonduktor yang tipe P kebalikan dari semikonduktor yang tipe N. Bisa dilihat dari gambar berikut, hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal juga. Nah, hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Nanti semikonduktor. Nah, di sini terdapat beberapa bahan. Lihat gambar berikut. Ada beberapa bahan piranti semikonduktor. Ada dioda, transistor, termistor, SCR, IC. Ya, itu semuanya bahan semikonduktor. Dioda pertemuan PN atau pertemuan tipe P dan tipe N. Suatu pertemuan P dan N adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada salah satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan sisi yang lainnya mendapatkan penyuntikan atom donor. Pertemuan PN atau tipe P dan tipe N merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Nah, dioda pertemuan PN atau pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam atau metallurgical bond sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yakni anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Pertemuan PN atau pertemuan tipe P dan tipe N pada tiap ujung. Nah, bisa dilihat dari gambar berikut. Adalah sebuah kristal tunggal semikonduktor. Nah, sebuah kristal tunggal semikonduktor itu didoping di tiap ujungnya didoping atom akseptor dan atom donor. Nah, atom akseptor menciptakan kristal tunggal menjadi tipe P dan di ujung kanan diberi dopingan atom donor dan menjadi dioda itu terjadi karena adanya pertemuan tipe P dan tipe N. Bisa dilihat dari gambar berikut, kedua ujung dioda dipasang logam kawat atau elektroda. Nah, di tiap ujung, di ujung tipe P itu menghasilkan kutub anoda. Dan apabila di yang tipe N dipasang ujung kawat, dia akan menjadi katoda. Nah, bisa dilihat simbolnya juga seperti berikut. Nah, simbolnya itu yang garis vertikalnya itu dia adalah katoda dan yang segitiga hitam itu dia adalah anoda. Pertemuan PN terbuka. Nah, bagaimana cara kerja dioda bisa dilihat dari gambar berikut. Ada jenis P dan jenis N. Nah, di jenis P itu pembawa muatannya itu hole dan sedangkan yang jenis N pembawa muatannya itu elektron. Nah, ion akseptornya itu negatif yang jenis P dan ion donor yang jenis N itu positif. Nah, ada lapisan pengosongan di tengah-tengah, di situ tempat bertemunya muatan jenis N dan jenis P di bidang pertemuan karena ada medan magnet di situ. Atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, sedangkan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Dan ion-ion akseptor adalah ion negatif, dan ion-ion donor adalah ion yang positif. Temuan PN terbuka. Nah, lapisan pengosongan, apa yang terjadi pada lapisan pengosongan? Saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan N. Difusi P dan hole ke arah N. Nah, menimbulkan arus difusi bergerak ke kanan. Dan terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Dan di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan atau depletion region. Nah, dan tegangan penghalang. Yang terjadi apabila tegangan penghalang yaitu lenyapnya elektron meninggalkan ion donor atau positif dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor atau negatif. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan, disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang, barrier potential, dan menimbulkan arus drift ke kiri. Karena pertemuan pin ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias atau bias maju. Nah, lihat dari rangkaian berikut ada inputan yang masuk ke anoda dan katoda.
Nah, adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa apabila arus difusi lebih besar dari arus drift, maka eh, lebih besar arus bergerak ke kanan, atau dominannya arus bergerak ke kanan. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 min VD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Pembawa mayoritas mempunyai energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hal dari sisi P atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Elektron dari sisi N atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas dari sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dioda. Pertemuan PN dengan prasikap mundur atau reverse bias atau bias mundur. Nah, lihat dari rangkaian berikut. Di sini inputan dipasang terbalik. Input masuk ke arah katoda dan diteruskan ke arah anoda. Hole pada sisi P bergerak ke kiri. Nah, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Karena ada VO itu adalah medan magnet. Daerah pengosongan melebar. Potensial penghalang menjadi V0 plus VD. Tidak ada arus yang lewat di bidang pertemuan, karena ini sifatnya menjadi isolator. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi thermal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat min 8 sampai dengan 10 pangkat min 14 ampere. Arus yang sangat kecil. Nah, sekarang pertemuan PN dengan prasikap mundur. Bisa dilihat dari rangkaian berikut. Berbeda dari prasikap maju, di mana prasikap mundur ini atau reverse bias, input masuk dari arah katoda dan keluar dari arah anoda. Nah, perbedaan dari yang tadi, apabila di bidang pertemuan yang di forward maju itu saling berdekatan. Nah, di reverse bias ini di bidang pertemuan tiap-tiap hole dan elektronnya itu saling menjauh. Nah, elektron dari jenis N bergerak ke kanan dan hole dari jenis P bergerak ke kiri. Daerah pengosongannya melebar dan potensial penghalang menjadi V0 plus VD. Tidak ada arus lewat dari bidang pertemuan. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi thermal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat min 8 sampai dengan 10 pangkat min 14 ampere. Berikut gambar grafik arus dioda. Bisa dilihat dari gambar tersebut, apabila diberi inputan dia masih mulai datar. Nah, apabila sudah diberi tegangan sampai 0,7 volt, dia mulai naik karena berada di potensial yang stabil. Nah, breakdown atau reverse bias 100 volt. Apabila kita memasukkan input dari arah katoda, dia akan breakdown. Misalkan kita memasukkan inputan tegangan 100 volt ke arah katoda, nah maka akan ada arus yang keluar dari anoda karena itu rangkaiannya komponennya akan rusak. Nah, bisa dilihat juga simbolnya, simbol dioda Zener seperti berikut. Dasar analisa dioda. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut cara mengetahui bagaimana kita mengetahui yang mana kutub anoda dan yang mana kutub katoda. Nah, bisa dilihat apabila kita membeli sebuah dioda ke sebuah toko, kita bingung mana anoda dan mana katoda. Nah, bisa dilihat ada garis pemisah antara anoda dan katoda. Nah, garis pemisah yang paling besar, warna hitam yang paling besar itu dinamakan katoda, dan garis yang paling kecil, garis hitam setelah pemisah yang paling kecil dinamakan katoda. Dan ada simbol lainnya seperti yang di bawah itu vertikal. Nah, yang vertikal itu dinamakan katoda dan yang segitiga itu dinamakan anoda. Nah, berikut ada jenis dioda. Bisa dilihat dari gambar berikut terdapat 12 jenis dioda.
Ada junction dioda, dioda Zener, dioda tunnel, dioda Schottky, dan varactor dioda. Ada dioda diag, triag, SCR, light emitting atau dioda LED, dan dioda photo. Nah, masing-masing dioda memiliki fungsinya masing-masing. Jenis-jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon yaitu untuk dioda untuk penyearah arus atau pengaman tegangan kejut. Berikut jenisnya yaitu IN4001, IN4007, dan IN5404. Dioda Zener yaitu untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Dioda bridge untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian satu daya. Nah, jenisnya BC0C800 Kiprox pada kendaraan bermotor. LED atau light emitting dioda sebagai lampu indikator atau konsumsi arus rendah 5 mA atau long lifetime 1,5 sampai 3 volt. Rangkaian dioda. Nah, bisa dilihat dari rangkaian tersebut garis beban dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law atau KVL. Diperoleh V sama dengan VI dikurangi IRL. Nah, seperti yang kita tahu, tegangan itu sama dengan dari semester sebelumnya, tegangan dari rangkaian tersebut sama dengan V input, tegangan input dikurangi arus dikali hambatan beban atau resistansi beban. Dengan resistansi beban adalah dengan RL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I. Diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Ada kurva beban, bisa dilihat dari rangkaian berikut. Ada garis diagonal, nah itu adalah garis beban. Garis beban melewati titik I sama dengan 0. Titik potong V adalah V sama dengan VI. Nah, di situ ada VI per RL, di mana di situ terjadi keluaran arus saturasi dari dioda. Dan arus I sama dengan 0 apabila titik potong V yaitu V sama dengan V input. Nah, ada titik di bawah itu V sama dengan V input. Dan ada juga V sama dengan 0 yaitu titik potongnya. P itu adalah titik potong, yaitu I sama dengan V input dibagi RI V input dibagi RL atau resistansi beban. Gambar kurva karakteristik dinamis. Hubungan arus terhadap tegangan masukan V bervariasi disebut karakteristik dinamis. Garis beban adalah tetap karena resistansi beban atau RL itu tetap. Nah, apabila ada tegangan VI berubah dinamis menjadi VI aksen, maka kurvanya berubah dari A menjadi A aksen seperti gambar berikut. Model dioda dengan pendekatan pertama. Nah, bisa dilihat dari rangkaian berikut. Ada beberapa rangkaian. Nah, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Model dioda pendekatan yang kedua. Nah, lihat dari gambar berikut, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V sigma atau V sigma untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt. Dan V sigma untuk germanium itu sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Model dioda dengan pendekatan ketiga. Nah, lihat dari gambar berikut, pada keadaan forward bias atau bias maju, dioda dianggap sebagai sumber tegangan pada V sigma atau V sigma untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt. Dan V sigma untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Nah, pada keadaan reverse bias atau bias mundur, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Nah,
selanjutnya terdapat contoh soal. Perhatikan rangkaian di situ. Perhatikan rangkaian dioda di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Nah, di pendekatan 1 itu bisa kita lihat pada keadaan forward bias yang tadi dioda dianggap sebagai saklar tertutup. Nah, karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Nah, jadi kita dapatkan rumus ID sama dengan V input bagi RL, yaitu seperti rumus biasa ya, menghitung arus I sama dengan V per L. Nah, sama dengan 10 volt dibagi 100 ohm sama dengan 0,1 ampere. Nah, yang pendekatan yang kedua bisa dilihat di sini. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V sigma 0,6 volt ya, 0,6 volt dan 0,7 volt di penjelasan yang tadi. Nah, di sini kita bisa simpulkan rumusnya, yaitu ID sama dengan V input dikurangi V sigma per R beban atau RL, resistansi tahanan, resistansi beban, sama dengan 10 volt dikurangi 0,6 volt per 100 ohm. Dapatkan hasil 0,094 ampere. Dan yang pendekatan yang ketiga, nah bisa kita lihat pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan V sigma untuk silikon 0,6 volt. Nah, di sini terdapat rumus ID sama dengan V input dikurangi V sigma dibagi R beban ditambah RF. Nah, sama dengan RF itu terpasang seri ya di situ. Nah, jadi sama dengan 10 volt dikurangi 0,6 volt per 100 ohm ditambah 2,5 ohm. Nah, hasilnya 0,092 ampere. Nah, VD-nya sama dengan V input dikurangi ID dikali RL atau resistansi beban, sama dengan 10 volt dikurangi 0,092 ampere dikali 100 ohm, sama dengan 0,8 volt. Nah, jadi di sini arus yang paling besar itu di pendekatan yang ke-1, 0,1 ampere. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari video saya karena saya masih dalam proses pembelajaran. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi semuanya sudah menonton dan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.